Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, dalam doa puasa kami hari ini, Roh Kudus memberikan kami pengurapan, Roh Kudus memberikan kami hikmat dan kekuatan. Amin. Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu yang ambil bagian dalam doa puasa Daniel ini. Biarlah Tuhan Engkau yang mengubahkan pokok-pokok doa umat-Mu menjadi kesaksian yang luar biasa. Secara khusus umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Tuhan adalah penyedia bayi-bayi. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa ya Tuhan untuk pasangan hidup. Tuhan berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan bisnis, kesehatan, pekerjaan, dan keuangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman pada hari ini. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Shalom. Haleluya. Saudaraku, baru saja saya, Bapak Ibu, kemarin kita pelayanan di kota Jambi. Dan saudaraku, Jambi diberkati Tuhan. Dan saya melihat ada begitu banyak umat Tuhan yang, saudaraku, setia mengikuti ibadah doa fajar di kota Jambi. Dan ada satu kesaksian seorang ibu. Saudaraku, sebelumnya saudaraku ibu ini dia sakit jantung yang bocor. Dan saudaraku gereja Tuhan, kesaksiannya adalah ketika dia bersaksi, ketika dia mengikuti doa puasa dan doa fajar. Saudaraku, bagaimana ibu ini menerima kesembuhan yang luar biasa. Amin. Saudaraku, saya percaya mujizat masih ada, keajaiban masih ada. Saudaraku, tema khotbah hari ini, kuasa di balik doa dan puasa. Amin. Kuasa di balik doa dan puasa. Amin. Tuhan mau Anda dan saya, gereja Tuhan, menjadi orang Kristen yang penuh dengan kuasa. Orang Kristen yang penuh dengan otoritas. Amin. Orang Kristen, saudaraku, yang dimana Anda dan saya menjadi umat Tuhan yang, saudaraku, bisa membuat perbedaan dimanapun Anda berada. Amin. Nah, yang pertama gereja Tuhan, kita belajar kepada Yesus dalam Lukas pasal yang keempat. Lihat Alkitab saudara. Saya berdoa Bapak Ibu Engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Lukas pasal 4 ayat yang pertama dulu. Lukas pasal yang 4 ayat yang pertama dulu. Saya berdoa gereja Tuhan, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Lukas pasal 4, haleluya, ayat yang pertama. Lukas pasal yang keempat ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan ia dicobai iblis. Dan saudaraku, di padang gurun Yesus berpuasa 40 hari. Di padang gurun Yesus berpuasa 40 hari. Perhatikan apa yang terjadi dalam Lukas pasal 4 ayat 14. Lukas 4 ayat yang ke-14. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dalam kuasa Roh Yesus kembali ke Galilea. Lanjutkan terus. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Dan tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Galilea. Sementara itu, Ayat 15, sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. dan saudaraku, Yesus mengajar dan semua orang memuji dia. Saudaraku, yang menarik yang luar biasa adalah dalam Lukas pasal yang keempat, haleluya, haleluya, ayat yang ke-32, haleluya, dan 33, haleluya. Lukas 4 ayat yang ke-32, mereka takjub mendengar pengajarannya, Mereka takjub mendengarkan pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. sebab perkataan Yesus, pengajaran Yesus, pelayanannya penuh dengan kuasa. Tema khotbah hari ini, kuasa di balik doa dan puasa. Lukas pasal 4 ayat yang pertama dan yang kedua menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Saudaraku, Lukas pasal 4 ayat 14 menjelaskan bagaimana Yesus, saudaraku, berjalan di dalam kuasa. Lukas pasal 4, saudaraku, haleluya, saudaraku, menjelaskan ayat yang ke-32 ketika Yesus mengajar. Ulang lagi Lukas pasal 4 ayat 32. Orang-orang takjub karena pengajarannya penuh dengan kuasa. Lukas 4 ayat 32. Lukas 4 ayat yang ke-32, mereka takjub mendengar pengajarannya,
Mereka takjub mendengarkan pengajarannya. sebab perkataannya penuh kuasa. Garis bawahi perkataannya penuh dengan kuasa. Berapa banyak saudara yang mengikuti ibadah doa puasa Daniel ini, Tuhan mengurapi lidah, Tuhan mengurapi mulut saudara, sehingga perkataanmu penuh dengan otoritas. Amin. Sehingga perkataanmu penuh dengan kuasa. Amin. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan. Saudaraku, dalam Injil, dalam Alkitab menjelaskan gereja Tuhan bahwa dalam Kisah Rasul 19 ayat 15-16, saudaraku, ada perbedaan. Ada perbedaan antara orang yang diurapi dengan orang yang tidak diurapi. Kisah Rasul 19 ayat 15 dan 16. Kisah para Rasul 19 ayat yang ke-15. Amin. Tetapi roh jahat itu menjawab, Tetapi roh jahat itu menjawab anak-anak Skewa, Yesus aku kenal, Tuhan Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Tetapi kamu, anak-anak Skewa, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, Dan orang yang dirasuk oleh roh jahat itu menerpa 7 anak-anak Skewa. dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Dan saudaraku, bagaimana 7 anak Skewa itu dikalahkan? Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Alkitab mengatakan gereja Tuhan bagaimana pelayanan anak-anak Skewa penuh dengan saudaraku kekalahan. Dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwa betapa pentingnya Anda dan saya masuk dalam doa dan puasa. Kisah Rasul 19 ayat 15 menjelaskan, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Siapakah Yesus? Yesus adalah Tuhan. Tetapi di dalam rupa manusia bagaimana Yesus yang walaupun adalah Tuhan. Saudaraku, ketika Yesus sebelum memulai pelayanannya, dia mempersiapkan dirinya masuk dalam doa dan puasa selama 40 hari. Amin. Hal yang sama juga dilakukan oleh Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 27. Paulus dari orang yang tadinya tidak kenal, bahkan tidak percaya siapa Yesus, ketika dipilih, ketika dipanggil, bagaimana Paulus mempersiapkan dirinya dalam 2 Korintus 11 ayat 27. Dia mempersiapkan dirinya, dia mempersiapkan manusia rohnya. Saudaraku, melalui doa dan puasa. 2 Korintus pasal 11. Haleluya, ayat yang ke-27. 2 Korintus 11 ayat yang ke-27. Amin. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Paulus berkata, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Paulus berkata, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kerap kali aku berpuasa. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 10 kali. Kerap kali aku berpuasa. Amin. Maka genaplah apa yang Yesus pernah katakan. Ketika ada orang bertanya, Guru, mengapa muridmu tidak berpuasa? Murid Yohanes Pembaptis berpuasa. Murid orang-orang Farisi pun berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Tuhan Yesus berkata, bagaimana mungkin murid-muridku, pengikut-pengikutku berpuasa, mempelai ada bersama dengan mereka? Tetapi akan tiba waktunya bahwa mempelai itu akan diambil. Ini bicara saudaraku bagaimana Yesus akan disalibkan dan naik ke sorga. Bagaimana Yesus disalibkan dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia menampakkan dirinya 40 hari kepada murid-muridnya dan setelah itu dia naik ke sorga. Dan Yesus berkata, akan tiba waktunya ketika mempelai itu diambil dari mereka, maka pada waktu itulah mereka masuk dalam doa dan puasa. Amin. Tema khotbah pagi hari ini, kuasa di balik doa dan puasa. Dalam Lukas pasal yang 4 tadi, Yesus 40 hari 40 malam, Yesus berpuasa. Gereja Tuhan, saya berdongko dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Lukas pasal yang keempat, bagaimana Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan Alkitab berkata, pengajarannya membuat orang takjub. Amin. Kenapa? Karena pengajarannya penuh dengan kuasa. Bahkan saudaraku, Anda boleh lihat dalam Lukas pasal keempat, iblis setan pun tunduk kepadanya. Haleluya, haleluya. Iblis setan pun tunduk kepadanya. Dalam Lukas pasal 4, haleluya, ayat yang ke-33. Lukas 4 ayat 33. Lukas 4 ayat yang ke-33. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan.
Di dalam rumah ibadat ada seorang yang kerasukan setan. Dan ia berteriak dengan suara keras, Dan ia berteriak dengan suara yang keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami?" gereja Tuhan. Pernahkah Anda merenungkan, kok bisa ada orang kesurupan di dalam gereja? Pernahkah saudara berpikir, kok bisa ada orang kesurupan di dalam rumah Tuhan? Dan saya percaya saudaraku bahwa orang yang kesurupan ini bukan orang yang saudaraku yang tidak mengenal Tuhan. Dalam arti kata, saya percaya bahwa dia adalah orang-orang saudaraku yang mungkin setiap minggu dia ikut beribadah. Tetapi yang menarik, yang luar biasa adalah bagaimana pengajaran Yesus mendatangkan perbedaan, membuat perbedaan. Bagaimana khotbahnya membuat perbedaan. Bagaimana ketika dia datang, maka iblis setan kegelapan pun menjauh daripadanya. Amin. Perhatikan ayat 34. Lukas 4 ayat yang ke-34, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Lanjutkan terus. Aku tahu siapa engkau, Aku tahu siapa engkau. yang kudus dari Allah." Perhatikan ayat 35. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, Yesus menghardik orang yang dirasuk oleh setan itu. "Diam, keluarlah daripadanya." Diam dan keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Gereja Tuhan, bagaimana iblis, bagaimana kuasa setan, kuasa kegelapan tunduk kepada nama Yesus. Haleluya. Kenapa? Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, itu kan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita belajar tentang Paulus. Alkitab berkata, gereja Tuhan, bagaimana Paulus, saudaraku penuh dengan kuasa Tuhan. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 11 dan 12, bagaimana Paulus penuh dengan kuasa Tuhan. Kisah Rasul 11, haleluya, ayat yang ke-12. Saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kisah Rasul pasal, haleluya, 19 ayat 11 dan 12. Saudara gereja Tuhan, inilah waktunya Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini. Terimalah hari yang luar biasa ini. Amin. Pengurapan Tuhan. Terimalah kuasa yang datang dari Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan menyertai Bapak Ibu. Sehingga hari-hari ini pelayanan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, Amin. penuh dengan kuasa Tuhan. Amin. Kisah Rasul 19 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Kisah para Rasul 19 ayat yang ke-11. Amin. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang dibawa oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, dan meletakkannya atas orang-orang sakit. maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Maka lenyaplah, maka keluarlah roh-roh jahat itu. Amin. Ada satu kalimat yang luar biasa oleh Paulus. Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Amin. Oleh Petrus Saud Halomuan, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Amin. Oleh umat Tuhan yang mengikuti doa fajar, oleh jemaat Tuhan yang setia di mesbah malam, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Haleluya. Saya jadi teringat Bapak Ibu, ada satu umat Tuhan yang setia mengikuti doa fajar dan mesbah malam. Dia tinggal di Taiwan, Bapak Ibu. Ketika terjadi kesurupan massal di tempat di mana dia bekerja, dan saudaraku, dia tinggal di perusahaan di mana karyawannya itu banyak orang-orang dari segala bangsa. Ketika terjadi kesurupan massal, maka ibu ini bersaksi bagaimana dia menumpangkan tangan kepada orang-orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat, dan saudaraku, ratusan orang disembuhkan, dibebaskan. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, inilah waktunya engkau dan saya sebagai anak-anak Tuhan berjalanlah dalam kuasa. Amin. Alami kuasa Tuhan itu, alami keajaiban Tuhan itu. Amin. 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 Saya terberkati, ada satu jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online. Pak Pendeta, itu minyak urapan kami sudah pindah-pindah. Saya tanya, Bu, maksudnya pindah-pindah bagaimana? Iya, Pak. Awalnya minyak urapan itu di rumah saya. Dan ketika ada orang sakit di rumah saya oleskan minyak urapan, orang sakit sembuh. Nah, tetangga saya mendengar. Tetangga saya bilang, boleh nggak saya, saya pakai minyak urapannya? Saudaraku, tetangganya pakai, mujizat terjadi. Amin. Kemudian keluarganya, saudaraku dari daerah yang lebih jauh, bilang begini,
Ada keluargaku yang sakit. Boleh nggak saya pakai minyak urapan itu? Gereja Tuhan, haleluya, luar biasa. Amin. Sehingga saudaraku, bagaimana ketika mereka percaya kepada nama Yesus dan mereka percaya ada kuasa di balik pengolesan minyak urapan. Saudara gereja Tuhan, ada banyak mujizat dan hal-hal yang Amin. supernatural terjadi dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Bahkan saudaraku, ada seorang ibu datang ke rumah saya dan berkata dan menunjukkan jari-jarinya, jari-jari kakinya, Bapak Ibu. Dan dia bersaksi, Pak Pendeta, dulu kaki saya ini Pak, jari-jari saya ini Pak, sakit-sakitan Pak Pendeta. Haleluya. Bahkan matanya Bapak Ibu sakit-sakitan. Tapi ketika saya mengoleskan minyak urapan, mujizat terjadi, kuasa Allah terjadi dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, terpujilah Tuhan yang ada di sorga. Saya percaya Bapak gereja Tuhan, inilah waktunya Anda dan saya menceritakan kuasa, keajaiban, mujizat, hal-hal yang luar biasa dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Yang pertama kita belajar kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus 40 hari 40 malam dia berpuasa. Bagaimana Paulus kerap kali dia berpuasa. Bahkan dalam Kisah Rasul 27, Paulus berkata bagaimana Paulus 14 hari tidak makan dan tidak minum, tapi tetap sehat. Amin. Kisah Rasul 27 ayat 33. Ada banyak orang saudaraku takut untuk berpuasa dengan banyak alasan. Alasan karena kurang sehat lah. Alasan karena banyak hal Bapak Ibu. Kisah Rasul 27 ayat yang ke-33. Kisah para Rasul 27 ayat yang ke-33. Amin. Ketika hari menjelang siang, Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Paulus mengajak semua orang yang ada di kapal itu, ratusan orang, dan berkata, Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja. sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja. Menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Menahan lapar dan tidak makan apa-apa selama 14 hari. Alkitab mengatakan ratusan orang di kapal itu, termasuk Paulus, 14 hari tidak makan, tidak minum. Mereka, saudaraku, 14 hari tidak makan apa-apa. Bisa saja mungkin mereka minum, tapi mereka tidak makan apa-apa selama 14 hari. Tidak dikatakan, saudaraku, karena mereka tidak makan lalu mereka mati, tidak. Gereja Tuhan, jangan takut untuk berpuasa. Amin. Apalagi kita 2 puasa Daniel kan bisa makan, hanya terbatas pada makanan tertentu. Gereja Tuhan, saya percaya, jangan ragu untuk mengikuti 2 puasa Daniel ini. Amin. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya mengajak Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Mungkin ada di antara saudara yang sudah gugur 1 hari atau batal 1 hari. Tetap lanjutkan. Ikuti 2 puasa Daniel ini dengan sungguh-sungguh, saya percaya Amin. akan ada kuasa yang menyertai hidup saudara. Amin. Ada kekuatan Tuhan, ada impartasi. Katakan haleluya. Haleluya. Anda lihat Bapak Ibu dalam Kisah Rasul 19 ayat 6 dan 7. Kisah Rasul 19 ayat 6 dan 7. Bagaimana Paulus yang membiasakan dirinya berpuasa. Dalam 2 Korintus 11 ayat 27 Paulus berkata, kami kerap kali berpuasa. Aku kerap kali berpuasa. Kisah Rasul 19 ayat 6 dan 7. Kisah Haleluya. para Rasul 19 ayat 6 dan 7. Amin. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. turunlah Roh Kudus di atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Dan mulailah orang-orang berkata-kata dengan bahasa roh dan bernubuat. Gereja Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan mengerti ayat ini. Amin. Maka seorang gembala, seorang hamba Tuhan, mau tidak mau, harus membiasakan diri berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya dibesarkan di lingkungan, di komunitas di mana waktu saya belum menikah. Saya dibesarkan di gereja-gereja yang selalu membiasakan diri 2 puasa, 2 puasa, 2 puasa, 2 puasa. Bahkan saya ingat pertama sekali ketika saya ada di kota Sidikalang, Bapak gembalanya orang Ambon, Pendeta Gideon Gamar, orang Ambon, yang membaptis saya. Saudaraku, dia bilang kepada saya, nak, supaya kamu bisa berhenti merokok, coba kamu masuk dalam doa dan puasa. Itu pertama sekali Bapak Ibu saya mendengar tentang doa puasa. Dan pertama sekali saya doa puasa itu Bapak Ibu bukan 1 hari, bukan 2 hari, langsung 3 hari. Tetapi yang menarik, yang luar biasa, seketika ketika saya masuk dalam doa puasa Ester 33 malam, seketika kebiasaan saya tidak bisa bebas dari merokok Bapak Ibu, tiba-tiba lepas semenjak hari itu juga. Amin. Saudara gereja Tuhan,
Mengertikah saudara bahwa ada kekuatan Tuhan? Ada kekuatan yang supernatural. Saya ulangi, ada kekuatan yang supernatural ketika engkau masuk dalam doa dan puasa. Haleluya. Bagaimana belenggu, itu kan membelenggu saya. Tidak bisa bebas. Keinginan ada, tapi tidak bisa bebas. Saya ulangi, keinginan ada, tapi nggak bisa bebas. Saudaraku, di luar sana ada banyak orang punya keinginan, tapi nggak bisa bebas. Gereja Tuhan, bukan hanya keinginan. Anda membutuhkan hari ini mulai masuk dalam doa dan puasa, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari masuk saudaraku dalam doa dan puasa. Saya percaya ketika engkau mulai masuk dalam doa dan puasa, ada impartasi kuasa Tuhan yang terjadi dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. 2 Korintus 11 ayat 27 Paulus berkata, kerap kali aku berpuasa. Kisah Rasul 19 ayat 11 dan 12 berkata, sapu tangan Paulus penuh dengan kuasa. Bahkan pakaian atau baju yang dipakai oleh Paulus pun penuh dengan kuasa. Gereja Tuhan, kuasa itu tidak turun begitu saja. Ada jalurnya. Ada caranya. Amin. Tuhan mau Bapak Ibu umat Tuhan dimanapun Anda berada hari-hari ini. Mari mulai masuk dalam doa dan puasa. Bahkan dalam Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Bagaimana Paulus perkataannya penuh dengan kuasa. Tadi dalam Lukas pasal yang keempat, saudaraku, ayat yang ke-32, saudaraku, perkataan Yesus penuh dengan kuasa. Tetapi Kisah Rasul 16 ayat 16 bukan perkataan Yesus, tetapi perkataan Paulus pun penuh dengan kuasa. Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kisah para Rasul 16 ayat yang ke-16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Ketika Paulus berjumpa dengan seorang wanita yang punya spirit, yaitu roh tenung, dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Dengan roh itu, Bapak Ibu, tuan-tuannya memperoleh keuntungan atau penghasilan yang besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya. Wanita ini yang dikuasai oleh roh tenung ini mengikuti Paulus, mengganggu pelayanan Paulus. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Lanjutkan terus. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Lanjutkan terus, haleluya. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Beberapa hari lamanya, bagaimana wanita yang dikuasai oleh roh tenung ini sangat mengganggu pelayanan Paulus. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, amin, ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Bagaimana Paulus yang diurapi, yang penuh kuasa, berkata kepada roh tenung tadi, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Demi nama Yesus aku menyuruh engkau keluar dari wanita ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Haleluya. Haleluya. Seketika itu juga roh tenung yang menguasai wanita ini bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dilepaskan, dibebaskan. Amin. Dengan dahsyat. Roh tenung itu dilepaskan, dibebaskan dengan luar biasa. Amin. Saudaraku, saya ingat dalam pelayanan banyak hal terjadi dalam pelayanan saya. Ada orang-orang yang diganggu oleh roh jahat. Gereja Tuhan, mereka tidak bisa datang ke Jakarta, tapi hanya melalui telepon, hanya melalui suara. Bagaimana orang dilepaskan, dibebaskan. Kenapa? Karena perkataan kita penuh dengan kuasa Tuhan. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, dalam doa puasa Daniel ini, mari katakan saudara, saya berdoa, terimalah kuasa Tuhan. Haleluya. Terimalah kekuatan yang supernatural. Amin. Biarlah Tuhan mengurapi saudara dan saya. Amin. Kita belajar kepada Yesus. Yes. Kita belajar kepada Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus penuh dengan kuasa. Bahkan Kisah Rasul 28 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Kisah Rasul 28 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9, ketika Paulus menumpangkan tangan kepada orang yang sakit, dan orang sakit pun disembuhkan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kisah para Rasul 28 ayat 7 dan 9. Amin. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Gubernur pulau itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Lanjutkan terus, haleluya. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Ayah gubernur itu sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Gereja Tuhan, orang ini gak perlu makan obat disentri, Bapak Ibu. Amin.
Saya ulang, orang ini Bapak Ibu mungkin sebelumnya sudah makan obat. Anaknya gubernur, nggak mungkin nggak dikasih obat. Anaknya, anak kandungnya gubernur. Tapi yang menarik, yang luar biasa adalah ketika Paulus yang diurapi Tuhan itu datang ke rumah gubernur ini. Di sana ada orang yang sakit. Di sana ayahnya sedang sakit. Sakit disentri dan sakit kepala. Ketika Paulus menumpangkan tangan, maka seketika ayah daripada gubernur ini disembuhkan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, saya percaya Amin. di luar sana ada banyak orang yang sedang menanti Anda dan saya. Amin. Di luar sana ada banyak orang yang sedang membutuhkan uluran tangan saudara. Biarlah hari ini kau dan saya, Tuhan mengurapi tanganmu, Tuhan mengurapi mulutmu, Tuhan mengurapi pelayananmu, Tuhan mengurapi pekerjaanmu, Tuhan mengurapi bisnismu, sehingga apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan urapi hambamu, urapi seluruh umatmu dimanapun kami berada. Roh Kudus, kami sangat merindukan kuasa itu. Biarlah kuasa itu boleh terimpartasi, boleh nyata dalam hidup kami, dalam perkataan kami. Ketika kami menumpangkan tangan, orang-orang sakit disembuhkan. Amin. Ketika kami mulai berkata-kata, ada kuasa yang mengalir melalui perkataan kami. Amin. Berkati seluruh jemaatmu, berkati seluruh umatmu dimanapun mereka berada. Dan sebentar Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapilah kami semua. Layakkan kami, kuduskan kami. Basuhlah kami dengan darah-Mu. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama berkata. Amin. Amin. Siapkan roti dan anggur Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Angkat rotimu tinggi-tinggi. Demikian Tuhan Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, "Ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku." Bapak Ibu, apakah engkau percaya bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ucapkan syukur oleh tubuh dan darah Yesus. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, kita sudah diperdamaikan dengan Bapa. Amin. Merengkat cawanmu tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, "Ini darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan hari kematianku." Bapak Ibu, apakah engkau percaya cawan tanganmu adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Oleh darah Yesus dosa kita diampuni. Amin. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan Tuhan. Mari minum dengan iman. Minum dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Oh ralabasikataka. Mulai berbahasa roh. Oh ralabasikataka. Mulai berbahasa roh. Terimalah impartasi kuasa Allah. Saya berdoa. Angkat kedua tanganmu. Kedua tanganmu diurapi Tuhan. Mulut lidah bibirmu diurapi Tuhan. Amin. Semua jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Ada pengurapan Tuhan yang nyata atasmu. Amin. Ada pengurapan Tuhan yang nyata Amin. di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu. Amin. Bapak Ibu, angkat tanganmu, katakan, "Tuhan urapi saya. Tuhan urapi saya. Tuhan urapi saya. Urapi Tuhan saya. urapi saya. Urapi saya. Berkatilah saya. Berkatilah Aku saya. terima kuasa-Mu Tuhan. Terima kuasa. Aku terima kuasa-Mu." Aku terima Dalam kuasa. nama Yesus kami berdoa. Sama-sama berkata, Amin. amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saudaraku, saya baru saja pulang dari pelayanan di kota Jambi. Puji Tuhan, ada Johan Kristi di sana, ada Ibu Kolantina Purba, ada Ibu Nopena Pahlawani, dan saudaraku ada Ibu Herlinda Simbolon. Ada banyak umat Tuhan di sana. Mereka begitu haus dan lapar akan hadirat Allah yang luar biasa. Saudaraku, ada satu pengumuman yang penting. Saudaraku, tanggal 3 Desember kita ada wisata rohani ke Israel. Jadi nanti Bapak Ibu kita Natalan di Israel. Bagi Bapak Ibu yang merindukan untuk saudaraku Natalan di Israel, tanggal 3 saudaraku Desember. Dan sekarang saudara sudah bisa mendaftarkan diri. Ada banyak umat Tuhan yang akan bergabung. Saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara gereja Tuhan, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Kita akan membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur. Mari bawa dengan sukacita. Saudara gereja Tuhan, ada yang bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, di mana saya membawa persembahan persepuluhan?" Bawalah persembahan persepuluhan di tempat di mana engkau mendapatkan firman, di tempat di mana engkau digembalakan, karena saya percaya, haleluya, Galatia 6 ayat 6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran, membagikan apa yang ada padanya kepada yang mengajar dia.
Mari angkat tangan saudara. Tuhan berkati umat-Mu yang akan membawa persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan khusus. Kami percaya setiap taburan, setiap benih, Tuhan Kau yang memberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, dukung dalam doa tanggal 28 ini kami akan berangkat ke Israel tanggal 28 ini. Dan kami akan pulang, saudaraku, sekitar tanggal 7 dari Israel. Dukung dalam doa supaya semua umat Tuhan diberkati secara luar biasa. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti minggu ketiga kita ada ibadah secara onsite. Minggu ketiga, saya mengajak Bapak Ibu yang ada di Jakarta dan sekitarnya, jangan lupa ibadah minggu ketiga bertempat di Plaza Indonesia. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari angkat tangan saudara pulang, terima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau berlimpah-limpah sukacita dan damai sejahtera. Diberkati roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita yang diberkati berkata. Amin. 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 Shalom.